Setelah itu, Arthur memberikan penutup mata kepada anak elf itu supaya tidak melihat hal mengerikan yang terjadi kepada para pedagang Buddha itu dan pergi meninggalkan tempat kejadian. Setelah dirasa cukup jauh dari tempat itu, Arthur membukakan penutup mata dari anak elf itu. Anak elf itu berterima kasih. Dirasa anak elf itu sudah baik-baik saja, Arthur pun mau pergi tapi anak elf ini mencegahnya untuk pergi dengan berbagai alasan. Arthur bilang ia harus segera pulang, lagi pula orang jahat yang menculikmu tidak akan mengejarmu lagi. Anak itu menggelengkan kepalanya dengan keras dan dengan wajah yang terlihat takut. Dia bilang kalau binatang buas akan memakan mereka karena mereka adalah anak kecil. Arthur mengerang, dan menanyakan waktu tempuh menuju tempat tinggal asal anak elf itu. Anak elf itu bilang ia tidak tahu. Arthur menghela nafas dan menyuruh anak elf itu untuk menunggu di sana, karena Arthur mau meluting persediaan dari para pedagang Buddha tadi untuk persediaan mereka berdua selama perjalanan. Oke, kata anak itu. Arthur pun memilah dan memilih apa yang dibutuhkan untuk perjalanan dan petualangannya. Setelah selesai, awalnya Arthur berpikir untuk menggunakan kereta angkut ini. Tapi niatnya itu ia urungkan karena akan jadi mencolok jika anak kecil mengendarai kereta itu, jadinya ia membebaskan hewan-hewan penarik kereta itu. Ia berharap kalau anak elf yang dia tolong bisa membantu dia buat pulang ke kerajaan manusia. Arthur sampai di tempat anak elf yang menunggunya. Arthur memberikan anak itu pakaian yang dia temukan pas lagi ngeluting. Sekalian ngasih dia jubah biar nggak kedinginan. Anak itu berterima kasih dan Arthur mengelus kepalanya dan berkata kalau Arthur akan mengantar anak elf itu pulang. Mereka pun melakukan perjalanan bersama untuk mengantar anak elf itu pulang. Sembari jalan mereka melakukan percakapan menanyakan nama masing-masing. Nama anak elf itu adalah Tesia Eralit. Banyak hal yang mereka lalui bersama selama perjalanan menuju tempat tinggal Tesia. Berbagi cerita satu sama lain, saling menjaga. Saat malam tiba, mereka akan membangun tenda dan beristirahat. Arthur menyuruh Tesia untuk segera tidur. Tesia bertanya bagaimana dengan Arthur. Arthur bilang dia akan berjaga di luar. Ia juga sambil mencari tahu apa yang Sylvia wariskan untuknya sambil berjaga. Tesia memunculkan diri dari tenda, khawatir dengan Arthur yang tak beristirahat. Arthur bilang dia baik-baik saja. Tapi karena Tesia penakut yang minta ditemenin, dia bawa-bawa kekhawatirannya tentang bakal dimakan sama hewan buas. Akhirnya Arthur masuk tenda untuk istirahat dan menemani Tesia sampai ia tertidur dengan nyenyak.